Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil ajim. Amma ba. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun yang di sini disampaikan oleh Padiki Ngadas dalam akunnya Verbum Veritatis. Di sini dia mencoba untuk membuat serangan kepada ajaran tauhid, dan sebagai Allah Subhanahu wa taala itu dia coba untuk memaknai atau berargumen yang negatif. Tapi nggak apa-apa, itulah karakteristik orang-orang kafir yang selalu mencoba untuk membuat argumen yang negatif tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal Padiki dia tidak menyadari, ibarat pepatah itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi semut di ujung yang di seberang lautan itu dia bisa lihat gitu loh. Mengapa saya gambarkan seperti ini? Karena Anda Padiki silahkan lihat silsilah Yesus Kristus itu gitu loh. Ya kan? Nah, itu Maria yang dikatakan itu adalah ibunya Yesus Kristus, yang dalam Islam itu dia lahir dari seorang perempuan perawan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, sedangkan di dalam kitab Anda itu Maria mempunyai suami bernama Yusuf. Nah, yang maka kemudian lahirlah Yesus Kristus ini dalam Matius 1 ayat 1. Nah, kalau dalam Islam itu sudah sangat jelas, dia tidak mempunyai suami. Kalau Anda, maka wajar dikatakan dia lahir Yesus Kristus dari anak perempuan. Dia lahir dari seorang perempuan yang tidak bersuami, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, itu di dalam Matius ayat 1, itu Maria mempunyai suami bernama Yusuf. Nah, yang saya bingung, logika saya, Anda katakan dan kebanyakan orang-orang ajaran agama Anda mengatakan dia lahir dari seorang perempuan perawan. Apakah seorang yang sudah bersuami itu dikatakan lahir dari seorang perempuan perawan? Nah, saya juga silakan Anda menilai sendiri gitu loh. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas dulu apa yang disampaikan oleh Padiki ini. Oke, go. Kepada publik dengan memolesnya menjadi lebih bagus dari yang seharusnya. Menjadi mualaf adalah aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi, mencintai dan merawat, menyelamatkan, mengampuni semua manusia, bukan hanya orang yang sejak lahir Islam. Sekali lagi, Allah menyelamatkan, mengasihi, mencintai, mengampuni bukan hanya orang Islam yang sejak lahir Islam, tapi orang-orang yang juga berada di luar Islam. Jadi Anda sudah mendengar Mas Kainama berupaya memasarkan Allahnya dengan membuat Allahnya terlihat mengasihi semua orang, yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, itulah yang saya sebut sebagai upaya membagus-baguskan sesuatu yang pada kenyataannya tidak sebagus upaya pembagusan itu sendiri. Jadi mari kita langsung saja, di dalam video ini saya akan membuktikan dengan mutlak dan telak berdasarkan Quran sendiri bahwa Al-Quran tidak sempurna secara moral, dan karena dia tidak sempurna secara moral, maka dia mendiskualifikasi dirinya sendiri sebagai Tuhan yang sejati. Pertama, Tuhan adalah suatu keberadaan yang paling agung, yang teragung dari keberadaan manapun yang dapat Anda bayangkan. Jadi kalau Anda dapat membayangkan suatu keberadaan yang paling agung dari semua keberadaan lain,
maka keberadaan yang paling agung itu pasti adalah Tuhan yang sejati. Dengan kata lain, setiap usulan Anda mengenai Tuhan, tapi ternyata usulan itu jauh lebih rendah keagungannya dari satu keberadaan yang jauh lebih agung keagungannya, maka Tuhan yang Anda usulkan itu pasti adalah berhala. Itu adalah premis yang tidak dapat dibantah, benar pada dirinya sendiri, dan Anda tidak dapat membantah premis itu dengan cara apapun. Itu yang pertama. Oke. Di sini Madia akan menjawab dulu dari argumen Pak Diki ini ya. Dia mengatakan Tuhan dalam ajaran Islam itu adalah berhala. Mari kita cek bukti historis fakta yang sebenarnya di dalam ajaran Islam. Islam adalah justru yang datang di tanah Arab di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW itu membasmi, menghancurkan berhala. Jadi berhala-berhala yang ada pada saat itu dihancurkan oleh ajaran Islam yang datang itu gitu loh. Diganti dengan namanya ilmu tauhid, ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Sebenarnya ajaran tauhid ini satu jalur, satu mata rantai dengan ajaran Nabi Abraham, atau di dalam Islam itu Ibrahim, satu jalur dengan Musa, atau satu jalur dengan kitab Taurat, nah satu jalur dengan Nabi Isa atau Yesus, yaitu dengan kitab Injilnya. Nah kemudian itu kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Itu ilmu tauhidnya sebenarnya. Itu satu jalur, tidak melenceng, tidak lari kemana-mana dalam hal ini. Jadi konsep yang disampaikan oleh Pak Diki ini terbantahkan karena pagan yang dia sampaikan itu tidak bisa dibuktikan oleh Pak Diki ini apa ada di dalam Islam itu gitu loh. Ya kan? Apa ada di dalam Islam itu orang Tuhannya itu Tuhan pagan? Apa benar? Nah, ya kan? Justru ini terbantahkan Pak Diki. Karena kalau Anda mengatakan pagan ada di Mekah Baitullah itu, pagan awal cikal bakal Islam datang pada masa itu bukan ke sana arah kiblatnya. Justru arah kiblat umat Islam itu ke arah Masjidil Aqsa, Palestina. Apakah di Palestina itu ada pagan? Anda lihat sendiri di bait sucinya, ya kan? Anda silahkan cek, ternyata tidak ada. Nah, berarti arah kiblat itu kalau Anda samakan dengan menyembah pagan, itu terbantahkan juga karena kemudian di Palestina itu tidak ada pagan. Nah, kemudian umat Islam mengalihkan arah kiblat para untuk beribadah menyembah Tuhan yang Maha Esa itu ke arah Ka'bah, berarti sudah terjawab, tidak ada pagan yang Anda coba untuk korelasikan di dalamnya, ya kan? Yang coba Anda korelasikan di dalamnya itu tidak ada pagan. Nah, itu artinya komentar Anda, argumen Anda terbantahkan Pak Diki dalam hal masalah pagan. Justru Islamlah datang yang menghancurkan pagan itu gitu loh. Bagaimana juga di dalam nubuatan Nabi Muhammad SAW itu Pak Diki. Silahkan Anda buka kitab Yesaya 42 itu. Nah, di situ Nabi Muhammad atau suku Kedar itu utusan yang diutus untuk memimpin pasukan, memimpin dunia dalam ajaran yang akan datang pada bangsa Kedar di Timur Tengah itu sudah dinubuatkan juga di dalam Yesaya. Silahkan, nanti bangsa tersebut akan menghancurkan berhala-berhala. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 42 Pak Diki.
Jadi yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Islam dengan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Justru ini terjawab di dalam kitab Anda sendiri. Kitab di Yesaya 42 itu bagaimana kenubuatan Nabi Muhammad SAW itu yang dititik beratkan kepada bangsa Kedar dan bangsa Sela. Oke, saya lanjutkan dulu Pak Diki. Yang kedua, karena Tuhan adalah satu keberadaan yang teragung, maka adalah suatu keharusan eksistensial bagi Tuhan juga untuk memiliki kualitas moral yang teragung. Dengan kata lain, salah satu parameter untuk menilai keagungan Tuhan adalah dengan mencermati kesempurnaan kualitas moralnya, dan itu mengantar kita kepada premis yang ketiga. Tuhan haruslah Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang mengasihi haruslah Tuhan yang mengasihi dengan level kualitas kasih yang teragung yang dapat kita bayangkan. Dan Oke, kembali Anda mencoba untuk memberi argumen mengenai sifat Tuhan itu yang maha agung itu adalah yang harus mengasihi, ya kan? Nah, di dalam ajaran Islam itu Pak Diki, itu dalam Islam lebih disempurnakan lagi. Mengapa saya katakan lebih disempurnakan? Karena dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nah itu sudah mengandung makna yang penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua makna yang sangat kental di dalam dunia Islam itu. Apa sih makna pengasih dan maha penyayang itu gitu loh. Kalau di dalam ajaran agama Anda Pak Diki cuman pengasih, maha cinta kasih. Nah, di dalam Islam itu ada penyayang juga. Jadi selain cinta kasih, selain ajaran kasih, di dalam Islam itu adalah ajaran sayang. Itu sudah termuat di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ajaran agama ajaran agama Anda Pak Diki cuman ajaran kasih, di dalam Islam itu lebih hebat lagi, lebih sempurna, karena selain ajaran kasih juga ajaran sayang. Nah, itulah kehebatan Islam itu sendiri gitu loh. Nah, makna kasih ini di dalam Islam itu menyangkut atau seluruh makhluk yang ada di dunia maupun di luar dunia, maupun pokoknya yang menyangkut namanya makhluk, mau menyangkut masalah kehidupan, menyangkut masalah semua itu termuat di dalam ajaran maha kasih. Tuhan itu maha pengasih. Nah, sedangkan penyayang di sini Allah juga memberi keistimewaan kepada orang-orang yang disayang tersebut, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Dia, yang tahu akan perintah Dia, yang menjauhi larangan Dia, itu lebih kemudian diberikan Allah suatu keistimewaan dengan penyayang, maha penyayang. Oke, saya kira ini akan menjawab kembali argumen Anda Pak Diki bahwa dalam Islam itu lebih apalah yang dikatakan gitu ya. Bukan hanya kasih. Ada dua, kasih dan penyayang. Jadi lebih sempurna Islam kalau dalam posisi ini. Oke, Pak Diki. Kasih yang teragung yang dapat kita bayangkan adalah kasih yang unconditional, yang tidak bersyarat, dan kasih yang mengorbankan diri. Dengan kata lain, adalah jauh lebih agung keberadaan yang memiliki kasih yang unconditional, yang tidak bersyarat,
ketimbang sosok atau keberadaan yang hanya memiliki kasih yang bersyarat, yang kondisional. Adalah lebih agung untuk suatu keberadaan memiliki level kasih, kualitas kasih yang mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, ketimbang keberadaan yang tidak memiliki kualitas level kasih yang mengorbankan diri. Itu juga premis yang tidak dapat dibantah dengan cara apapun juga. Dan itu mengantar kita kepada premis yang keempat. Allah Quran tidak memiliki level kasih yang teragung. Di dalam Quran, kata kasih digunakan sebanyak 28 kali dalam kaitan dengan Allah Quran. Dari 28 kali penggunaan kata kasih untuk Allah Quran, 22 kali diantaranya digunakan dalam kategori negatif. Allah tidak mengasihi bla 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 dan seterusnya. Itu kategori kasih yang negatif. Sisanya 6 kali kata kasih itu digunakan untuk Allah Quran dalam kategori bersyarat. Allah mengasihi orang-orang yang beriman, Allah mengasihi orang-orang yang taat, dan seterusnya. Dengan kata lain, level kasih Allah Quran yang tertinggi adalah kasih yang kondisional, kasih yang bersyarat, dan lebih banyak intonasi kasih Allah Quran di dalam Quran adalah kasih yang negatif. Allah Quran tidak mengasihi bla 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 dan seterusnya. Tidak heran. Oke. Anda di sini saya akan terangkan mengenai ajaran kasih dan ajaran sayang di dalam Islam itu sendiri. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Allah itu mengasihi seluruh makhluk apapun di dunia maupun di luar dunia. Allah juga mengasihi semua tatanan kehidupan, termasuk antariksa, langit, bumi, maupun apapun itu sudah termuat dalam kasih Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan itu sudah termuat. Jadi kasih di dalam Islam itu sudah termuat semua, apapun diberi Allah, apapun dibuatkan Allah, semua dengan cinta kasih. Nah, kemudian itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan yang namanya sayang, Maha Penyayang. Nah, Maha Penyayang ini kemudian dikhususkan Allah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang mematuhi perintah Allah, seperti malaikat, seperti orang-orang beriman dalam manusia itu sendiri yang sudah diperintahkan Allah informasinya di dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Justru di sini Pak Diki, Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu menunjukkan kemahaadilannya. Ya kan? Justru di sini Allah menunjukkan kemahaadilannya. Karena apa? Dengan cinta kasih yang seluruhnya itu disamakan Allah, baik itu orang kafir, orang muslim, orang yang beriman, orang yang tidak, itu tetap diberi kenikmatan kehidupan di dunia ini, diberi kenikmatan apapun karena dengan cinta kasih itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah konsep ini dalam ajaran Islam itu sampai di sini? Kalau sampai di sini itu mentok ke ajaran agama Anda, Pak Diki. Hanya mentok ke ajaran agama Anda yang cuma cinta kasih. Tetapi di dalam Islam itu sudah lagi termuat Bismillahirrahman, bukan Hirrahman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim ini itu lebih di maha keadilan Allah. Artinya Allah juga akan membalas menghususkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan pilihan kepada manusia untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak.
Jadi justru di sini Islam Pak Diki itu lebih sempurna karena ada ajaran Ar-Rahim. Beda dengan ajaran agama Anda yang hanya mentok di ajaran Ar-Rahman. Ya, beda ya. Beda sekali Pak Diki ya. Oke, kita lanjut dulu argumen Anda. Sementara di dalam Alkitab, Yahweh berulang kali mendeklarasikan dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Al-Quran tidak dapat mendeklarasikan dirinya secara demikian. Dan kalau Anda masih tidak percaya dengan kontras yang saya bangun, mari kita baca kata-kata yang sangat menakjubkan dari seorang teolog muslim mengenai kasih Al-Quran demikian. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Deskripsi diri yang fundamental ini meniadakan gagasan bahwa Allah mengasihi ciptaannya. Adalah lebih aman dan lebih akurat untuk tidak bicara tentang kasih ketika berbicara mengenai pengampunan, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan rahmat-Nya. Jadi adalah lebih aman di dalam teologi Islam untuk tidak menggunakan kata kasih untuk menggambarkan tentang Al-Quran. Kenapa? Karena memang data-data tekstual di dalam Quran mengharuskan kesimpulan itu seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Sebab sekali lagi kembali kepada premis yang tadi, adalah jauh lebih agung, adalah jauh lebih besar untuk mengasihi secara unconditional, tidak bersyarat, ketimbang mengasihi secara kondisional, secara bersyarat. Tetapi bukan hanya itu, tahukah Anda? Oke, kalau saya nilai Pak Diki ya, justru tidak ada yang kontradiksi mengenai Allah dengan sifat-sifat Allah di ajaran kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat maupun kitab Injil, yang mana di situ bisa digambarkan dengan nama Elohim atau Yahweh atau Edonai dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena sifat-sifat Tuhan sebelum Al-Quran Islam itu datang, juga mereka suatu konsep Tuhan yang tauhid, yang tidak bisa Anda korelasikan dengan ajaran agama Anda Pak Diki, karena jauh sekali, berbeda sekali konsep ketuhanannya dengan dalam ajaran kitab Taurat dan Injil yang masih benar, yang belum ada perubahan-perubahan ilmu tauhidnya. Itu. Jadi satu konsep yang sama di dalam ajaran Islam, di dalam makna Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu di dalamnya itu makna yang umum, makna yang mencakup keseluruhan kasih sayang Allah itu tidak bersyarat dan tidak membuat hal-hal yang khusus dalam konsep ini, yaitu tertuang dalam ajaran kasih, yaitu Bismillahirrahman. Rahman itu mencakup keseluruhan, sudah siapapun itu sudah termuat di dalam Ar-Rahman Tuhan itu, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu. Baik dia orang kafir maupun orang Islam, itu sudah diberi, rezeki juga diberi semua. Semua dikasih oleh Allah. Apapun itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir, orang Islam, nah itu diberi semua Pak Diki. Jadi tidak ada pilih-pilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ajaran Islam itu tidak sampai Ar-Rahman Pak Diki. Juga Allah Subhanahu wa taala itu justru menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan selain Ar-Rahman itu juga ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Itu Maha Penyayang. Tentunya orang yang disayang itu orang-orang yang sudah mengikuti ajaran perintahnya dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala itu, gitu loh. Ya kan? Dengan adanya Ar-Rahim ini,
penyayang ini berarti dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Justru ini menunjukkan Pak Diki ajaran Islam itu maha sempurna, karena maha keadilan Allah itu termuat di dalamnya, tidak seperti konsep ajaran agama Anda. Karena dengan Ar-Rahim ini itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembalasan adanya surga dan neraka. Nah, disitulah korelasinya ada dengan menunjukkan kekhususan ada orang yang Ar-Rahim, bukan hanya penyayang loh. Ar-Rahim bukan hanya pengasih tetapi penyayang. Itu muncul suatu konsep, yaitu adanya surga dan neraka untuk balasan bagi orang-orang yang disayang dan balasan juga orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan nerakanya. Nah, justru ini korelasinya sangat kuat Pak Diki. Nah, kalau dalam konsep ajaran agama Anda itu saya lihat sangat timpang di sini, tidak. Mentok hanya di ajaran kasih gitu loh. Berarti apa guna orang yang beriman? Maksudnya guna bagaimana? Mengapa dibiarin orang yang beriman kok bisa disamain gitu loh? Orang yang jahat sama orang yang baik, kalau tidak ada ajaran penyayang, maha penyayang Allah, maka itu tidak menjawab keadilan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan itu berarti surga dan neraka Allah ciptakan itu tidak berguna kalau tidak ada ajaran penyayang ini loh. Itu loh yang membedakan keistimewaannya konsep ajaran Tuhan dalam Islam itu Pak Diki. Oke, saya lanjut dulu ya. Satu bentuk, satu ekspresi kasih yang sangat agung yang dapat kita identifikasi di dalam pengalaman anak-anak manusia adalah kasih yang memberi diri, yang mengorbankan diri demi orang-orang yang dikasihi. Pertanyaannya, apakah Al-Quran pernah satu kali saja, sekali saja mengungkapkan bahwa dia memiliki level kasih, ekspresi kasih yang memberi diri, yang mengorbankan diri bagi umatnya? Jawabannya adalah tidak dengan huruf kapital semuanya. Pertanyaan lainnya, apakah Yahweh di dalam Alkitab pernah mengungkapkan dirinya dengan form, dengan bentuk, dengan ekspresi kasih yang demikian, kasih yang mengorbankan diri? Bahkan anak sekolah minggu bisa menjawab pertanyaan itu sambil bermain kelereng. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yahweh. Dia menyatakan ekspresi kasih yang demikian dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia. Ingat Muslims, Yesus bukan manusia yang dipertuhan. Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya yang unconditional, mati secara terhina di atas kayu salib untuk menjadi korban pengganti yang sempurna satu kali untuk selamanya bagi umatnya yang dia kasihi. Dan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, Yesus bangkit. Oke Pak Diki, dalam berargumen itu Pak Diki, itu harus didasari oleh dalil dasar gitu loh. Anda mengatakan bahwa Yahweh mengutus Yesus itu untuk mati di kayu salib. Apakah ada dasarnya di dalam kitab Taurat Pak Diki? Apakah ada perintah itu yang mengatakan bahwa Yahweh mengutus Yesus Kristus itu untuk mati di kayu salib? Saya minta dalilnya, dasarnya. Karena orang itu berargumen itu bebas. Narasi berargumen liar itu bisa kemana-mana. Tetapi dalam suatu konsep ajaran, suatu ajaran, itu tentunya sudah termuat, terpola, termaktub di dalam kitab-kitab suci. Nah, karena ajaran Yesus atau Nabi Isa ini dalam Islam itu yang dikenal, itu di dalam Matius itu meneruskan ajaran Taurat dan mengenapinya, maka tentunya
informasi bahwa Yahweh yang di dalam Injil itu mengatakan Tuhan Yahweh mengutus Nabi Yesus untuk mati di kayu salib, itu tidak ada dalil. Anda beberkan di sini, berarti Anda hanya berargumen kosong doang gitu loh. Itu yang pertama. Saya minta dalilnya, dasarnya di dalam kitab Taurat itu gitu loh. Bahwa Yahweh mengutus Yesus itu untuk mati di kayu salib, itu apa ada. Nah, dalil yang lebih kuat lagi, apakah Yahweh itu Yesus itu sendiri di dalam kitab Taurat itu apakah ada gitu loh. Karena bagaimanapun itu harus termuat, karena ini suatu konsep yang sangat dan harus dalam suatu ajaran untuk membuat kebenaran itu terwujud. Kebenaran itu benar-benar benar gitu loh. Apakah benar ini suatu kebenaran dalam suatu argumen gitu loh. Nah, Anda di sini tidak bisa membuktikan itu, Pak Diki. Cuma berargumen kosong doang tanpa ada dalil. Nah, itu yang di dalam Islam itu tertolak. Apapun itu yang disampaikan, kalau cuman begitu orang bisa ngomong semaunya gitu loh, bisa ngomong semau-maunya gitu loh. Jadi kan tidak ada dalil tidak ada argumen tanpa dalil yang kuat dalam suatu ajaran agama, termasuk Anda yang mengatakan bahwa Yahweh mengutus Yesus untuk korban di kayu salib, itu juga sangat terbantahkan gitu loh. Oke. Hari yang ketiga dengan segala kegemilangan juga satu kali untuk selama-lamanya, dan karya penebusan Kristus yang demikian bukan hanya merupakan bukti teragung dari kasih Allah yang paling agung, melainkan juga menjadi dasar keselamatan yang satu-satunya, supaya mereka yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih membenci Tuhan, ketika kita masih memberontak terhadap Tuhan, Allah Yahweh telah mengasihi kita dan telah mengutus Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita, dan itu adalah ekspresi kasih Yahweh yang memberi diri, mengorbankan diri demi umat yang Dia kasihi. Betapa kontrasnya level, kualitas, keagungan kasih Yahweh yang dinyatakan di dalam Alkitab dan yang direalisasikan di dalam sejarah penebusan yang bisa dibuktikan secara historis dan secara teologis dan secara eksegetis dan secara biblikal. Yahweh dan Allah Quran itu kontrasnya seperti langit dan bumi. Allah Quran. Oke. Di sini kembali Madia akan menjawab dulu ya apa yang disampaikan oleh Pak Diki ini. Kalau saya lihat Pak Diki, sebelum adanya ajaran yang bernama Kristen, itu di kitab Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa, itu sudah sangat jelas bahwa konsep ketuhanan yang mereka pegang itu adalah ajaran ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Yang Maha Esa ini yang bagaimana? Konsep ketuhanan yang Maha Esa ini adalah yang bertauhid. Tauhid itu yang bagaimana? Yang artinya tidak berserikat, tidak bersekutu, tidak ada istilah anak diperanakan, tidak juga berwujud dalam posisi bentuk hal-hal yang menyerupai makhluk. Itu semua tertolak dalam konsep ajaran tauhid. Dan ini juga sudah disampaikan di dalam ajaran kitab Injil tersebut, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan dengan indera manusia. Juga sangat jelas, sudah sangat jelas di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, kemudian konsep Taurat ini diteruskan oleh
Yesus. Karena di dalam Matius itu bahwa Yesus itu datang itu bukan meniadakan sedetik pun, akan tetapi Yesus itu datang menggenapi. Nah, sekarang kembali kepada ajaran agama Anda. Menggenapi ini apa sama dengan menghilangkan gitu loh, atau meniadakan, apa sama kira-kira? Menggenapi dengan meniadakan itu apa sama? Kalau saya logika secara akal pikir, menggenapi itu berbeda dengan meniadakan. Kalau menggenapi itu begini, suatu ajaran itu masih kurang di dalam perihal peribadatannya, kemudian digenapi dengan ajaran Yesus ini. Contohnya di dalam Taurat itu tidak ada ajaran kasih. Nah, kemudian ajaran-ajaran dalam kitab Taurat yang dibawakan Nabi Musa itu diteruskan atau digenapi dengan ajaran kasih dari Yesus itu. Bukan berarti menghilangkan kitab Taurat, ajaran kitab Taurat tersebut. Itu. Nah, kemudian ajaran kasih yang dibawakan oleh Yesus, yang diteruskan oleh Yesus oleh Taurat ini juga sudah dinubuatkan kembali, baik di dalam kitab Bilangan atau Yesaya, akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Selain membawakan ajaran kasih itu, Pak Diki, itu Islam kemudian menambah lagi ajaran sayang. Bukan cuman hanya ajaran kasih, tapi sayang. Ini termuat dalam makna kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bukan hanya ajaran kasih, tetapi lebih tinggi lagi, ditambah lagi dengan sayang. Jadi ini beda kelebihannya di sini, Pak Diki. Biar Anda tahu. Kita lanjut dulu ya. Memiliki level kasih yang setara dengan level kasih yang dapat diperlihatkan oleh orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh para pemungut cukai. Dia hanya mampu mengasihi secara kondisional. Kesimpulannya jelas. Al-Quran mendiskualifikasi dirinya sebagai Tuhan yang sejati. Sebab berulang kali di dalam Quran dia membuktikan dirinya memiliki level kasih yang defisien, yang kurang, yang tidak agung. Al-Quran tidak memiliki keagungan kasih yang dapat dibayangkan, yang harus dimiliki secara eksistensial oleh satu keberadaan yang teragung yang bisa kita sebut sebagai Tuhan. Oke. Di sini sudah kita lihat ya, bagaimana Pak Diki mencoba untuk memaknai makna Tuhan Tauhid di dalam ajaran Islam itu sendiri. Di sini sudah sangat jelas Pak Diki, Islam itu meneruskan konsep ketuhanan yang dibawakan sejak zaman Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Salomo, Nabi Daud, Nabi Isa atau Yesus, kemudian Muhammad yang meneruskan itu. Itu sudah sangat cukup jelas. Konsep ketuhanannya sebenarnya sama bertauhid, mengesahkan Tuhan. Mengapa ada berbeda? Perbedaan ini itu juga sudah terjawab. Karena di dalam ajaran Islam itu ajaran agama Yahudi dan Nasrani. Siapa Nasrani itu, Pak Diki? Nasrani itu adalah orang yang hidup semasa-masa Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup. Ya kan? Orang yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Isa dan Yesus dengan 12 muridnya itu ajaran Nasrani. Konsep ketuhanannya sama dengan Yudaisme atau ajaran Nabi Musa. Itu sama 11-12. Karena ajaran Yesus atau Nabi Isa ini meneruskan ajaran bangsa Israel, bangsa Yahudi,
dia meneruskan kitab Taurat. Itu tidak bisa dibantah dengan sedikit pun. Nah, jadi kalau Nasrani itu berbeda dengan berbeda dengan Kristen. Karena pada masa Yesus atau umat Nabi muridnya itu hidup, belum mengenal ajaran Kristen. Tidak ada. Jadi agama apa yang dianut oleh Yesus atau Nabi Isa dan muridnya pada masa hidup dulu, pada saat mengajar, itu dia agamanya otomatis mengikuti kitab Taurat, kitab Nabi Musa agamanya. Jadi pada saat itu Yesus dan murid-muridnya tidak mengenal ajaran Kristen. Karena dia hanya meneruskan ajaran Yudaisme, ajaran Nabi Musa dalam kitab Taurat. Nah, setelah Yesus dan muridnya itu wafat atau mati, nah pada setelah itu muncullah tokoh yang bernama Paulus atau Saulus. Siapa itu Saulus atau Paulus? Itu adalah orang yang sebenarnya memusuhin, memerangin, membunuh murid-murid Yesus. Kalau orang ini baik, mungkin bukan musuh, tapi dia jadi murid. Tetapi karena Paulus ini orang yang memusuhin, yang memerangi murid-murid Yesus yang masih bertauhid pada masa itu, memerangi pengikut-pengikut Yesus yang masih satu jalur dengan ajaran Taurat. Nah, dengan sepihak kemudian tokoh yang bernama Saulus dan Paulus ini mengikrarkan dirinya bahwa dia bertobat. Dengan sepihak juga informasi ini tidak ada diinformasikan dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa akan ada Rasul Paulus itu di dalam kitab Taurat, tidak ada informasinya ini. Makanya saya tantang Pak Diki, ada ndak dalilnya gitu loh. Kalau memang sepihak dari orang yang bernama Paulus ini mengatakan dia bisa meniadakan atau membantah ajaran-ajaran dari Taurat itu gitu loh. Ada ndak informasi dalam kitab Taurat tersebut gitu loh. Dengan konsep dia ini muncullah kitab Perjanjian Baru yang isinya membatalkan ajaran Taurat. Nah, sekarang saya tantang Anda Pak Diki, mohon dalilnya atau dasar-dasarnya ya bahwa Paulus ini, ya kan Rasul Paulus ini, bahwa dia berhak untuk menggugurkan ajaran kitab Taurat tersebut. Saya minta dalil itu. Karena kalau dari sepihak dari Paulus sendiri, kemudian dia mampu untuk membatalkan kitab Taurat dengan argumen-argumen bahwa dengan penebusan dosa Yesus itu dibatalin semua ajaran kitab Taurat. Nah, ini yang jadi hal pemikiran yang jadi kontradiksi, karena Yesus sendiri datang ke dunia, dia tidak menghilangkan ajaran kitab Taurat. Ini berarti bertentangan dong dengan Matius sendiri gitu loh. Dengan Injil Matius kan bertentangan, dia datang bukan menghilangkan ajaran Taurat. Nah, kemudian dengan datangnya Rasul namanya Paulus malah membatalin semua ajaran Taurat. Nah, ini yang menandakan bahwa hal-hal yang seperti ini menjadi pemikiran yang mendasar dalam suatu ajaran gitu loh. Semoga ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya mana sih konsep ketuhanan yang maha sempurna itu dalam ajaran tauhid itu mana sih gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya, mengapa orang-orang itu banyak sekarang pindah ke konsep ajaran tauhid ini gitu loh. Mengapa orang-orang itu sekarang baik di Eropa maupun di seluruh dunia berduyun-duyun memeluk agama Islam? Karena dia tahu yang meneruskan ajaran kitab Taurat, yang meneruskan ada ajaran bertauhid, kalimat tauhid, yang meneruskan ajaran berdoa dengan sholat, yang meneruskan, ia dibuktikan dengan adanya bersujud pada saat itu, ia membuktikan adanya puasa, zakat, bait suci seperti ibadah haji. Itu bisa dilihat
bahwa yang meneruskan itu Islam. Yang meneruskan ajaran Taurat itu Islam sampai saat ini. Yang berhitan itu Islam. Yang tidak berpatung, yang tidak melakukan patung itu Islam. Yang tidak membuat patung Islam. Yang tidak makan babi itu Islam. Itu sebenarnya sudah termuat di kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Bahkan Yesus pun itu dikapani kalau dia meninggal, ya kan, dikasih kain kapan. Itu sesuai dengan jalur. Semua sebenarnya satu jalur, satu rel. Dan ada ajaran yang kemudian setelah tidak diterima di ajaran kaumnya sendiri, di bangsa Yahudi dan Israel, dia pergi ke Eropa, ke bangsa Romawi. Nah, disitulah munculnya konsep keajaran Trinitas yang dibawakan oleh Paulus ini gitu loh. Semoga ini jadi renungan ya orang-orang yang mendengar dalam hal ini, bagaimana konsep ketuhanan itu sebenarnya terjadi. Nah, Padiki di sini dia mencoba untuk membuat korelasi antara Yahweh dengan konsep ketuhanan dari Yesus yang dia percaya itu gitu loh. Tapi sebenarnya ini bakal tertolak semua karena di dalam kitab Injil maupun Taurat sudah ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, Maha sempurna. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa di indera manusia tidak bisa membuktikan bahwa wujud dari Tuhan tersebut. Jadi ini bakal tertolak semua gitu loh. Semuanya bakal tertolak dalam kitab dia sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.